Nah, saya Atika Budi Utami, panggil saja saya Atika ya. Saya mengampu beberapa mata kuliah dan untuk semester gasal ini saya mengampu 3 mata kuliah seminar proposal. Jadi lumayan banyak yang saya akan cek nanti ya pekerjaannya. Dan saya butuh kerjasama dari kalian semua ya agar perkuliahan kita bisa berjalan dengan lancar. Nah, berarti kalian ini kelas asinkron ya. Jadi bertemu tatap muka seperti ini di pertemuan 1, 7, 11, dan 15 ya. Oke, ada yang mau buka e-learning-nya? Saya lihat dulu e-learning dari versi mahasiswa. Oh, Roza bisa buka? E-learning ya, Bu, sebentar ya. Atau yang lain yang punya yang pakai PC mungkin lebih mudah ya. Iya mungkin ya, Bu. Kalau iPad agak susah, Bu. HP iPad susah. Jeprian buka kameranya. Kalian harus buka kamera selama perkuliahan ya. Ini perkuliahan sinkron cuma sebentar, cuma 4 kali pertemuan, masa sih nggak mau buka? E-learning-nya, Bu, terus yang mana, Bu? Ya e-learning kamu, yang mata kuliah ini. Ya. Bisa share screen? Bentar, Bu. Ini ya, Bu. Ya, betul. Nah, di situ kalian lihat ya, di bagian paling atas di learning kalian itu adalah informasi untuk perkuliahan dari awal sampai akhir. Artinya ada tautan, ada bentuk-bentuk yang lain, materi ya, materi utama, seperti itu. Ini ada kegiatan perkuliahan, boleh dibuka dulu, kan? Nah, ini adalah kegiatan perkuliahan yang saya turunkan dari rencana pembelajaran semester atau silabus ya, RPS juga sudah ada di situ. Jadi ini ringkasan dari rencana pembelajaran semesternya kita. Ini 1, 2, 3 itu artinya sesi ya. Berarti ini sesi 1 hari ini, pengantar, sesi 2, selanjutnya seperti ini, dan sesi 3, sesi 4. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana menulis naskah skripsi, mulai dari bab 1 sampai bab 3. Ya. Kalau naskah skripsi sendiri kan ada 5 bab ya, tapi untuk seminar ini 1-3 karena bab 4-5 adalah hasil penelitian. Jadi tidak mungkin kalian melakukan penelitian sekarang. Ini kan namanya proposal ya. Jadi bab 1 sampai bab 3. Ini kalian bisa lihat apa yang akan kita bahas di setiap sesinya. Ada yang 2 kali pertemuan, misalnya bab 1 itu 2 kali pertemuan. Maksudnya pertemuan berarti karena kelas asinkron berarti di e-learning ya, seperti itu. Nah, khusus untuk minggu depan, hari Sabtu ya, berarti asinkron di e-learning, saya mau kalian hanya membuat ini, bukan tulisan lengkap, bukan. Hanya, saya kira apa ya, judul penelitian yang akan saya ambil, nah seperti itu. Latar belakang masalah ya 1-2 kalimat aja cukup, rumusan masalah juga. Semuanya 1-1 kalimat aja, hanya untuk saya mendapat gambaran apa yang akan kamu teliti. Seperti itu. Jadi ini diunggahnya di e-learning, tapi dalam bentuk, bisa dalam bentuk PowerPoint atau bisa dalam bentuk Word, tapi ada rekaman audionya ya, atau pakai rekaman video juga boleh, tentu boleh. Kenapa saya butuh ada rekaman? Karena dari situ saya juga lebih yakin apakah
kalian masih ragu atau kalian sudah mantap gitu dengan rencana ini ya. Bisa kalian utarakan, saya masih bingung Bu, mungkin ada 2, saya mungkin meneliti ini dan ini. Nah, seperti itu ya, itu bisa kalian ungkapkan di sana. Jadi saya hanya ingin mengetahui kira-kira kemana arah dari karya akhir yang akan Anda buat. Bu, di kelas ini belum ada grupnya ya Bu? Grup WA-nya. Saya nggak ada yang undang tuh. Bukannya ada linknya di apa? Di MyPamat ada linknya tuh. Oh gitu. Ya udah. Saya nggak tahu siapa yang buat. Oke, nanti coba saya cek deh Bu. Ya, ada di MyPamat. Buat grup ya, untuk memudahkan kita juga berkomunikasi gitu ya. Oh ya, kalian boleh bertanya langsung ya, boleh langsung memotong pembicaraan saya. Jadi mata kuliah seminar proposal ini dirancang untuk kalian bisa mempersiapkan diri lebih cepat dan lebih baik untuk karya akhir nanti gitu. Jadi nggak tahu-tahu sudah semester 8 harus bikin skripsi, harus bikin karya akhir gitu, bingung. Nah, dengan adanya seminar proposal ini, kalian menghemat waktu cukup banyak, jadi bisa selesai lebih cepat lah ya. Misalnya harus semester 8, selesai di akhir semester 8 itu kalian paling tidak bisa di tengah-tengah semester 8 sudah selesai, karena sudah mempunyai proposal ini gitu. Nanti pembimbing kalian yang akan membimbing nanti ketika skripsi akan mudah melihat kamu sudah ikut kelas seminar proposal seperti itu. Jadi bisa kamu mengumpulkan kalau memang sudah mantap, dan saya harap sih sudah mantap ya. Ini adalah proses. Kelas ini adalah proses untuk memantapkan diri. Jadi kalau bisa tidak diubah-ubah lagi gitu loh, untuk memudahkan kalian. Bu, saya mau nanya Bu. Kan skripsi semester 8 ya Bu ya. Saya ada beberapa semester yang harus ngulang, dan itu jadi saya di semester 8 saya bikin skripsi dulu atau saya ngulang semester yang sebelumnya, apa gimana Bu? Kayaknya harus ngulang dulu semester sebelumnya, bisa ambil mata kuliah skripsi boleh, tapi kayaknya nggak bisa sidang. Oke, berarti harus Syaratnya diselesaikan. sidang akhir skripsi itu harus lulus semua mata kuliah. Oke, berarti harus selesain semester sebelumnya yang harus ngulang ya Bu ya? Iya, benar banget. Benar. Berarti konsultasinya sama dosen pembimbing lagi ya Bu ya? Iya. Nanti ketika kamu mengisi KRS karya akhir dan melaporkan ke admin prodi, nanti kita akan memutuskan siapa dosen pembimbing untuk tiap masing-masing dari kalian. Makasih Bu. Ya. Ada lagi yang lain? Untuk rencana kegiatan kita dari sesi 1 sampai 16 udah jelas? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Bentuk UTS-nya adalah pengumpulan naskah. UTS itu pengumpulan naskah bab 1 sampai bab 2, karena kita akan membahas bab 1 sampai bab 2 sebelum UTS, dan UAS-nya adalah pengumpulan semua naskah dari bab 1 sampai bab 3. Ya, boleh dikembalikan lagi ke awal e-learning-nya, ada tautan yang lain lagi. Nah, itu ada panduan karya ilmiah untuk membantu kalian menulis teknis, lalu struktur, organisasi dari skripsi atau karya akhir yang kalian buat gitu ya. Nah, tolong jangan lagi referensinya ke universitas lain gitu, beda kita ya. Ada beberapa kaidah yang kita berbeda dengan universitas lain, jadi kita harus mempunyai keseragaman, kesamaan standar. Kita memakai standar dari universitas kita. Nah, ini adalah panduannya. Nanti kalian baca semua, ada di situ. Ya. Oke, balik lagi.
ke keluar ini atau selanjutnya, Bu? Coba lihat tautan selanjutnya aja. Nggak usah dibuka, tapi saya cuma ngasih tahu aja. Nah, yang lainnya itu tinggal kalian buka-buka ya, dibaca-baca. Lalu kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kalian bisa memasukkan opini kalian, menuliskan opini kalian di forum diskusi itu. Apalagi kaitannya dengan plagiarisme gitu, karena kita harus konsisten dan harus tegas dengan plagiarisme ya. Tidak ada copy paste dari skripsi lain, dan itu harus ada similarity checking ya. Nah, yang paling bawah adalah rencana pembelajaran semester yang sangat lengkap. Mungkin kalian juga malas baca, yang tadi aja bacanya kegiatan perkuliahan itu. Untuk selanjutnya di bawahnya lagi, Kianu. Ya, ini adalah, udah tahu ya. Nah, setiap pertemuan kita tatap muka itu, nanti kan saya sudah rekam, nanti saya akan upload juga link YouTube-nya ke sini. Gitu. Jadi, pergunakan e-learning ini sebaik-baiknya ya, apalagi kalian banyak melakukan kegiatan di e-learning. Oke, terima kasih Kianu untuk e-learning-nya, silakan. Ini untuk tugas minggu depan, sudah ada saya tulis di sini, kalian tinggal upload di situ ya. Materinya menyusul. Ya. Boleh ditutup? Bentar, Bu. Gimana, ada pertanyaan? Jelas semua? Oke. Bisa? Sampai mana ya, Bu ya? Ya, mau sign out ya? Oke, udah share. Stop share screen. Sekarang saya yang akan ya. Oke, udah kelihatan ya? Ya. Oke, untuk aturan perkuliahan yang ada di kelas seminar proposal ini, kita mengikuti ketentuan dari dikti, dari akademik, juga bahwa ada 16 minggu pertemuan ya. 16 minggu pertemuan yang sinkronnya 4 kali dan sisanya adalah asinkron. Nah, komponen penilaiannya hanya ada 3, tapi nilainya cukup besar ya. Tugas 25%, apa saja tugas itu? Termasuk pengumpulan naskah, lalu kalau ada forum diskusi yang saya buka, kalian ikut di sana, itu termasuk. Lalu presentasi dan semacamnya, kehadiran di kelas tentu itu masuk di sana, dan partisipasi di kelas ya. Itu memberi nilai tambah untuk tugas. Nah, untuk ujian tengah semester, yang tadi bentuknya adalah pengumpulan naskah bab 1 sampai bab 2 di e-learning, dan untuk ujian akhir semester itu pengumpulan naskah bab 1 sampai bab 3 di e-learning. Dan presentasinya jadi bisa jadi random ya, acak, tapi berarti semua harus siap dengan materi presentasi yang sudah dibuat. Kalau untuk presentasi yang pakai PowerPoint dan audio itu bisa ya, atau kalian mau pakai video itu tentu lebih baik lagi. Materi ini memberi dasar-dasar metodologi penelitian yang saya yakin kalian pernah belajar ya. Dan saya tidak akan mengulang lagi mata kuliah dasar-dasar riset
atau riset kualitatif, riset kuantitatif. Nah, kalau kalian sudah pernah membuat proposal riset-riset itu, silakan bisa menggunakan itu, dan kalau memang sudah mantap ya gunakan itu. Gitu. Tapi tidak boleh langsung mengumpulkan sampai bab 3 ya. Jadi ikuti tahapannya sehingga nanti memudahkan kalian ketika mengerjakan karya akhir. Nanti kita juga akan membahas, akan melihat contoh-contoh penelitian dalam studi komunikasi, dan pada akhirnya kalian menulis proposal penelitian. Ya. Nah, penelitian sendiri adalah kita menemukan kembali gitu, karena research sudah ada di alam ya, fenomenanya sudah banyak sekali, apalagi fenomena ilmu sosial, ilmu komunikasi itu banyak sekali. Jadi kita tinggal mengambil yang mana yang menjadi ketertarikan kalian, yang mana yang punya masalah yang harus diteliti gitu ya, yang mana yang akan dibandingkan dengan atau akan dibuktikan dengan teori yang ada. Nah, seperti itu. Jadi penelitian itu mengungkap, melukiskan, dan menemukan hubungan di antara fenomena atau fakta melalui metode ilmiah. Ya. Kalau metode ilmiah berarti kalian tidak bisa menggunakan asumsi lalu pendapat yang tanpa ada bukti, ya semua harus ada referensinya, gitu. Karena pasti kita tidak mungkin punya ide begitu saja, ya. Pasti kita melihat dari orang lain atau mendengar pernah ada ide seperti ini, lalu kita harus memberi penghargaan kepada ahli, kepada orang yang melakukan penelitian sebelumnya, ya, untuk menguatkan pendapat kita itu. Nah, kegunaannya apa? Penelitian itu bisa untuk menguji atau membuktikan teori, dan tentu saja untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan hanya jalan di tempat, sedangkan realitas yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita itu seperti berlari ya, maka ketinggalanlah ilmu pengetahuan itu. Jadi harus diimbangi antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kemampuan kita untuk melihat fenomena gitu. Dan sisi praktisnya untuk apa? Penelitian itu banyak untuk mengambil keputusan, ya, seperti iklan-iklan yang dibuat misalnya, itu kan sebenarnya dari teori ya, teori bahwa penampilan atau selebritas gitu, atau nama yang sudah terkenal di publik itu lebih mempunyai pengaruh karena publik merasa lebih mengenal orang itu. Jadi nanti akan membeli atau akan memakai produk yang ditawarkan. Seperti itu. Semuanya ada. Kenapa ada motor matic? Ya karena ada penelitiannya bahwa orang-orang sudah ingin sesuatu yang cepat, yang nggak capek kalau mau naik motor gitu, nggak harus pasang gigi dan semacamnya gitu ya. Lalu ada motor matic, ada mobil matic. Nah seperti itu. Jadi dari sisi praktis penelitian itu sangat berhubungan dengan kehidupan kita gitu, sangat berpengaruh di kehidupan kita ya. Ya selain itu juga memberi kontribusi atas pemecahan masalah. Misalnya tentang fenomena berita palsu ya yang dikonsumsi oleh para ibu anggota pengajian misalnya ya. Itu fenomenanya luar biasa. Sampai bisa menimbulkan gesekan di masyarakat. Nah, dengan penelitian kita bisa membantu masyarakat juga bagaimana mengurangi konsumsi itu, bagaimana mengurangi keterpaan ya informasi
berita palsu itu dengan penelitian. Nah, tahap-tahapnya adalah kalian memilih topik dulu, apa yang menjadi perhatian ya. Lalu buat judulnya topik nih ya sama aja dengan judul penelitian, lalu rumuskan masalahnya, lakukan studi pustaka, tahu buku-buku apa yang akan digunakan, teori-teori apa yang akan diusung nanti, gitu. Instrumennya seperti apa, lalu bagaimana pengumpulan analisis datanya dan bagaimana kesimpulannya. Dan itu adalah tahap penelitian ilmiah. Ya. Sistematikanya seperti ini secara garis besar, kalian untuk lebih lengkap bisa dilihat di panduan yang tadi itu ya. Oke, ini adalah untuk penelitian kualitatif. Ya. Isu-isu penting dari penelitian itu yang perlu digarisbawahi adalah posisinya. Apakah ini penelitian menggunakan paradigma positivis atau paradigma interpretif gitu. Kalau positivis berarti kan kuantitatif, itu sangat sangat objektif ya, sedangkan yang interpretif itu bentuknya adalah kualitatif dan subjektif seperti itu. Kuantitatif itu deskripsinya melalui hasil yang keakuratannya melalui angka, sedangkan kualitatif itu melalui analisa yang mendalam. Nah, kalian juga harus konsisten ketika menulis. Kalau memang teorinya khusus untuk riset kualitatif, berarti ya harusnya semuanya ngikut ya dari awal sampai akhir, dari sifat penelitian, metode, kerangka teori, semuanya harus kualitatif. Begitupun dengan kuantitatif seperti itu. Ada teori-teori yang nggak bisa dipakai di penelitian kuantitatif ya, atau penelitian atau sebaliknya penelitian kualitatif. Lalu konsekuensinya jika kalian memilih metode penelitian tertentu, maka ada standar kualitas ya. Misalnya dari validitas, kalau sampel yang didapat tidak akurat, itu bisa menurunkan kualitas dari penelitian. Artinya penelitian menjadi tidak valid atau tidak reliable. Atau informan yang tidak tepat, itu juga bisa menurunkan kualitas. Ini ada konsekuensinya. Jadi perlu pertimbangan ketika menuliskan sebuah proposal ya, yang nanti akan kalian buat hasilnya di skripsi. Ini contoh-contoh penelitian di bidang periklanan. Efektivitas iklan apa gitu ya, atau pengaruh iklan apa terhadap apa. Bisa juga hubungan anak muda dalam iklan Yamaha terhadap apa, misalnya terhadap minat beli motor Yamaha seperti itu ya. Strategi iklan. Ini kalau strategi berarti ke kualitatif ya. Ada bagaimana proses perumusannya, bagaimana strategi kreatif iklannya, bagaimana strategi media, lalu analisis isi juga boleh. Kalian melihat bagaimana isi iklan itu, mungkin dari sisi remembering ya, mengingat, lalu sisi yang lainnya. Tergantung teori yang akan kalian gunakan. Atau analisis isi dari sudut pandang lain. Lalu semiotika. Ya? Semiotika itu apa ya, Bu? Semiotika itu tanda. Ini memang semuanya tidak diajari ya. Jadi kalian bisa baca tentang analisis semiotika. Semiotika itu melihat tanda. Dan itu ada teori tersendiri. Banyak sekali justru anak-anak kelas paralel yang mengambil analisis semiotika ini, dan saya
salut ya, saya sangat respect gitu dengan pemilihan ini karena lumayan bekerjanya sendiri, lalu lumayan harus detail ya untuk mengerjakan semiotika. Misalnya iklan dari sisi semiotika, iklan apa yang kamu tahu? Yang sekarang iklan lagi ngetren, iklan apa? Apa ya? Saya jarang nonton TV sih Bu, jadi nggak tahu iklan. Masa di YouTube nggak ada? Kamu nggak nonton YouTube juga? Iklan kan nggak hanya di TV, nggak hanya di YouTube. Oke, lagi banyak. Di Instagram juga ada kan? Shopee lagi mulai lumayan iklan. Boleh, misalnya semiotika iklan Shopee. Kalian lihat teori-teori semiotika ada beberapa ya. Jadi lihat dari situnya, yang mana yang menjadi penandanya, yang mana jadi petanda, yang mana denotatif, konotatif, dan semacamnya itu. Misalnya dari sisi warna, pemilihan warna, dari sisi pemilihan talent, jingle juga bisa. Gitu. Ini adalah contoh-contohnya, contoh-contoh skripsi yang ada. Tidak terlalu spesifik ya, karena mesti ditutup untuk hak cipta. Gitu. Bisa kalian baca sendiri. Ada pertanyaan? Bu, nanti ini materi ini di-share nggak Bu? Bisa di-download nggak Bu? Kan ada di e-learning tadi. Oh yang tadi ya? Oh ya maaf Bu. Kan di e-learning itu semua materi juga ada. Ya, Saya sudah bilang, lihat yang tadi sesi 1. Ya kan? Ya, makasih Bu. Itu tugasnya dosen, kamu nggak usah nanya gitu. Kalau dosen nggak naruh itu dipecat ntar. Oke. Ada lagi pertanyaan? Masa yang tanya Haika terus sih? Masa kalian nggak ada yang nanya ini? Kelas yang kemarin nanya sampai 2 jam loh. Sekarang pertanyaan, saya menjawab pertanyaan aja ya. Saya nggak jelasin lagi. Kalau kamu tanya, saya jawab. Oke? Jadi bikinnya cuma 2 bab aja dulu. 2 bab di UTS, Iya. 3 bab di UAS ya. 3 bab di UAS. Maksudnya 3 bab di UAS itu melanjutkan dari bab yang UTS-nya bikin bab ketiga atau bikin ulang lagi? Iya iyalah ngelanjutin kayak kamu. Masa iya kamu ngulang lagi? Oke, kan dari awal konsistensi kan. Kenapa ada mata kuliah ini? Justru sampai kalian nanti skripsi, kalau bisa pakai aja hasil dari seminar proposal. Nggak mungkin kalian bikin bab 3, bab 1, bab 2-nya nggak sama. Nggak mungkin dong. Iya, ya berarti nggak lanjutin aja Bu, untuk UAS-nya ya Bu ya. Lanjutin di bab 3 ya. Iya. Oke, Bu. Ada lagi yang lain? Awas nanti nggak ada pertanyaan di sini tapi nanya-nanya. Japri, aduh saya nggak ini deh. Kalau udah pertanyaannya umum, tanya di grup kalau ada ya. Sekarang tanya. Bu, untuk tugas Bu, untuk tugas minggu ini ada tugas nggak Bu? Ya kan saya bilang minggu depan. Minggu ini kan kita pertemuan. Udah absennya dari kamu datang. Maksudnya setelah kelas ini akan ada tugas Bu. Kamu mau, ntar saya kasih deh. Jangan Bu, maksudnya saya doang. Enggak, pokoknya kalau ada pertemuan berarti nggak ada lagi tugas di e-learning. Ya lihat aja tadi di situ di e-learning kamu kan tadi kamu buka. Ada nggak tugas di situ? Belum sih Bu, belum ada. Iya kan, ya udah, saya nggak bakal telat kalau naruh-naruh informasi. Oke Bu, kasih Bu. Nah, ada lagi yang lain? Masa kayak anu mulu yang nanya nih? Kalian nggak mau bikin apa gitu? Selain skripsi, kalau kalian tidak merasa kuat gitu ya, atau mau melakukan kegiatan karya akhir berupa karya, misalnya bikin iklan, bikin kampanye, PR, atau bikin video humas, itu boleh. Ya, kalian boleh berkelompok bertiga, tapi tetap ketika penulisan sendiri-sendiri, nggak bisa berkelompok. Tapi ketika pengerjaan itu boleh. Misalnya
project buat video iklan untuk Dufan. Nah, kayak gitu. Ya, siapa yang kalian bertiga, siapa yang jadi sutradara, siapa yang jadi penulis naskah atau penulis skenario, siapa yang jadi produser gitu. Bikin sendiri, tapi biayanya memang lebih besar ya. Ya itu tergantung kalian sih, kalian pilih yang mana. Untuk sidang tetap aja sendiri-sendiri, untuk penulisan juga sendiri-sendiri, nggak bisa bersamaan. Seperti itu. Proyeknya bisa sama. Ada lagi? Udah, ini aja. Masa kelas ini nggak ada pertanyaan? Mau tanya? Ya, silakan. Berarti untuk judul mata kuliah seminar proposal ini boleh juga nanti dipakai untuk judul di portofolio, Bu? Bukan portofolio, skripsi. Skripsi ya. Portofolio itu berbeda. Portofolio itu hasil magang, beda. Babnya juga beda, penulisannya juga beda. Ini skripsi untuk kamu jadi sarjana. Oh, baik, Bu. Kita mengantarkan kamu menjadi sarjana ya. Memang kalau kamu nggak bikin portofolio, nggak sidang portofolio, kamu nggak bisa juga sidang skripsi gitu. Ya itu urutannya jadi. Oh berarti portofolio dulu ya Bu ya? Portofolio kan sekarang kamu portofolio kan? Iya. Kamu nanti harus ada sidang portofolio nanti di akhir-akhir semester. Kamu makanya harus selesai biar nggak nanti perpanjang lagi semester depan. Kalau nggak lulus, nggak selesai, kamu perpanjang lagi. Padahal misalnya semester depan harus ngambil skripsi. Jadi 2 kerjaan kan. Jadi mendingan sekarang kamu selesaikan portofolio gitu. Nah, seminar proposal ini membantu kamu untuk membuat skripsi. Ini skripsi praskripsi gitu ya, proposal skripsi. Gitu. Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, Rahman. Yang tadi hasil karya itu bisa kayak pembuatan video iklan makanan ataupun minuman gitu gak sih? Boleh. Oh, boleh. Nah, apanya misalnya yang Rohman tertarik bikin pembuatannya atau proses produksi atau proses pemasaran? Ya, pemasaran bisa. kayak brand gitu boleh, Bu. Kayak apa? Iya, pemasaran brand gitu boleh. Boleh, tapi yang jelas kamu sesuai gitu, apa tujuan kamu untuk membuat. Kalau memang mau untuk pemasaran ya videonya ya video pemasaran gitu ya. Ada kemarin yang buat video pemasaran sih, tapi saya nggak lihat ada pemasarannya gitu. Paham nggak maksud saya? Iya, paham, paham. Itu saya bingung mana ininya, apa yang mau dijual gitu kan. Hanya lihat orang bikin, tapi terus apa penjelasannya juga dari copywriting-nya juga kurang tepat, nah seperti itu. Jadi bisa, misalnya Rohman bertiga gitu ya. Maksimal 3 orang ya, nggak bisa lebih dari 3 orang. Sendiri boleh. Iya, Bu. Sendiri boleh. Nah, biaya lebih tinggi kebanyakannya karena mungkin kalian harus sewa alat, harus sewa talent untuk menghemat ya bisa pakai sendiri, misalnya talent temen siapa atau kamu sendiri kan bisa ya. Atau pinjem kamera dan semacamnya. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi? Udah. Oke, dari sini kira-kira apa? Karena kalian nggak ada lagi yang nanya, kira-kira apa? Saya tanya satu-satu deh. Kalian mau buat apa? Skripsi kira-kira mau topiknya apa? Kalau kalian ranah komunikasi berarti bisa komunikasi pemasaran ya. Bisa periklanan, bisa kehumasan, bisa jurnalistik atau broadcasting, atau komunikasi yang dasar, misalnya komunikasi antar pribadi, itu antar persona ya, atau media relations, lalu
komunikasi organisasi itu banyak yang ambil juga. Misalnya pengaruh kepemimpinan, gitu, hubungan kepemimpinan terhadap etos kerja karyawan, seperti itu bisa. Atau juga pola komunikasi orang tua dan anak berkebutuhan khusus, nah seperti itu boleh. Atau juga kampanye public relations, kampanye humas, kegiatan apa dulu ada yang buat kampanye humas aksi menghadap laut kalau nggak salah ya. Ada lagi tentang realitas budaya Jawa, analisis semiotika dan budaya Jawa di film Tilik. Jadi boleh juga kamu tentang film, boleh analisis isi film, itu boleh. Izin tanya, Bu. Ya, kalian. Misalkan kita mau analisis kayak makna yang terkandung dalam film gitu kan, maknanya kadang suka tersirat ya, Bu. Itu pakai semiotika kan ya? Boleh semiotika, boleh analisis isi, boleh. Oh. Bisa. Yang mana yang nanti Alia lebih pilih, gitu. Paling kayak semiotika Roland Barthes gitu, Bu. Ya, bisa iya. ya, Bu ya? Bisa dong, bisa. Mahasiswa saya film Her pakai Roland Barthes. Kalau yang tadi film Tilik pakai semiotikanya Peirce ya kalau nggak salah ya. Seperti itu. Boleh banget. Baik, Justru Bu. anak-anak kelas paralel lebih kreatif loh, lebih bagus loh hasil-hasil skripsinya. Percaya deh, kalau kamu mau lihat di prodi atau di repositori para Madinah ya, silakan untuk lihat contoh-contohnya gitu. Bukan berarti nyontek, bukan. Kamu setidaknya kan lihat urutannya seperti ini, apa yang dituliskan. Tadi ada yang nanya? Nggak ada ya? Oke. Ya, saya mau tanya yang belum pernah ngomong nih. Japrian, kamu kira-kira mau buat apa? Saya tuh sebenarnya pengen meneliti nih Bu, apa iklan skincare SK2. Iklan skincare SK2 kan ada web seriesnya tuh Bu. Oke. Nah di situ ada fenomena kejanggalan tuh Bu. Kenapa di iklan web series SK2 itu harus ada cowoknya gitu. Sedangkan kan SK2 kan buat lebih ke untuk dominan ke perempuan kan gitu. Yeah. Nah itu gimana tuh Bu nanti? Boleh itu lebih ke komunikasi pemasaran atau iklan ya Bu? Komunikasi pemasaran dulu, jadi urutannya komunikasi dulu, bawahnya komunikasi pemasaran, bawahnya lagi periklanan. Oke. Gitu. Boleh Jeprian, itu menarik. Kamu buat portonya itu juga ya? Gimana Bu? Kamu buat portonya itu juga? Enggak, kalau portonya saya magang di tempat kerja. Oh ya udah. Oke. Gitu. Bisa juga kamu kalau bikin porto, misalnya ada yang nggak kerja nih ya, kondisi seperti ini mungkin ada yang nggak kerja, saya bukan menyudutkan ya. Kalian bikin penelitian, nanti dilanjutkan ke skripsi itu boleh banget ya. Bikin yang mudah untuk kalian, jangan dipikir berat dulu. Aduh ini berat banget sih mata kuliah, aduh ntar skripsi susah nih gitu, jangan ya. Buat ringan dulu. Berarti nanti jelas nih kayaknya. Apa? Berarti nanti saya pengajuan awal untuk judul untuk tugasnya Bu Atika, itu saya ngajuin itu aja dulu ya Bu? Iya, ngajuin yang tugas untuk minggu depan itu. Iya. Ya, okay. Kamu tulis yang benar judulnya seperti apa dan ikutin aja yang tadi itu. Ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Saya mau tanya lagi Eva Marini. Saya ketemu kalian di semester 1 ya, sekarang udah mau skripsi ya. Kalau Jepri semester berapa? Semester 3 juga ya? Iya Bu. Yaumil juga. Yaumil kayaknya wajah baru ya?
Iya. Enggak, Bu. Ya, Masih sama aja, Bu. sama aja. Iya. Kalau kamu apa? Kira-kira mau ngambil apa? Masih belum kepikiran sih, Bu, tapi rencananya kemungkinan insya Allah pengen ngambilnya yang kuantitatif aja berdasarkan data. Kuantitatif aja. Ya, Iya. boleh. Oke. Dulu ada riset kuantitatif, bikinnya itu juga. Bikin proposal Kalau nggak waktu itu baru cuman sampai belajarnya doang sih, Bu, belajar kayak yang ngitung-ngitung di kuantitatif. Oke. Baru dasarnya doang. Ya, untuk nanti SPSS, kalau kalian nggak terlalu paham cara pakai SPSS, boleh minta tolong orang, sewa berarti ya, nyewa orang untuk bikinin, tapi analisanya tetap kamu gitu, itu boleh. Nggak semua orang kok menguasai SPSS, tapi kalau mau sendiri tuh nilai tambah banget. Ada yang nyelesain sendiri, hitung sendiri, belajar sendiri dari YouTube tuh ada. Gitu. Kemarin sempat diajarin sama teman yang udah lulus juga di Ikom Paramadina, Bu. Dia Iya, juga siapa? ngambil kuantitatif. Namanya Ulfa Aulia. Ulfa. Terus dia ngajarin aku buat ambil kuantitatif aja. Terus nanti kalau perhitungan nanti minta bantuan orang aja. Yang penting yang lainnya kita sendiri gitu. Jadi kayaknya aku mau ngambil kayak gitu juga deh. Nggak apa-apa. Itu bisa seperti itu. Oke, berarti udah dapet lah gambarannya ya. Yang lain silakan. Nggak usah ditunjuk, ngomong aja. Biar kenal. Abian gelap banget kamu. Saya pikir tadi apaan. Putus, Bu. Ya, tutup aja nggak apa-apa. Iya. Kamu mau ngambil apa? Saya sih kepikirannya ini komunikasi poster pejabat terhadap publik, karena kan biasanya kayak ngucapin selamat-selamat kayak kemarin waktu medali emas pasti ada mukanya pejabatnya. Nah itu kenapa? Iya. Gitu. Ya itu menarik tuh. Kamu lihat semiotikanya ya? Atau? Iya. Bisa. Maksudnya kenapa gitu selalu ada muka mereka gitu. Padahal kan kontribusi juga kadang enggak gitu. Iya, lebih banyak enggak lagi ya. Iya. Iya, itu menarik. Udah pernah bikin seperti itu di mata kuliah sebelumnya? Belum pernah. Oke. Ya, terima kasih ya Bian ya. Ya, yang lain silakan. Pianu, kamu mau apa? Saya sih mungkin yang lagi tren sekarang ya Bu ya. Rencananya sih penelitian kenapa penyampaian pendapat melalui seni mural itu dilarang. Oke. That's good. Coba dilanjutin ya. Udah pernah bikin proposalnya sebelumnya di riset yang lain, di mata kuliah yang lain? Belum Bu, baru kepikiran sih Bu. Baru kepikiran ya. Sambil mikir-mikir. Iya. Boleh banget tuh, boleh. Kinian lagi. Tentang media sosial itu bisa loh. Ya, kamu. Iya, menyangkut nanti ada kerangkanya nanti akan berhubungan dengan sosial media juga. Impact sosial media dari terhadap untuk masyarakat. Ya, boleh. Yang penting fokus ya. Hanya satu saja yang diteliti gitu, jangan ke mana-mana. Nah, untuk media sosial itu banyak sekali ya yang bisa kalian lihat, fenomena-fenomena postingan dakwah agama oleh orang yang bukan pedakwah, paham nggak? Ya, kan banyak tuh. Bisa seperti itu, atau melihat jaringannya di media sosial itu, ada analisis jaringan namanya, analisis jaringan komunikasi, itu kalian bisa ada di YouTube tutorialnya, jadi kalian bisa tahu ini orang yang nulis postingan di Twitter ini sebenarnya awalnya dari siapa ya, itu ada siapa yang menjadi star, yang menjadi orang kunci di lingkarannya Twitter itu tuh ada, itu bisa diteliti juga, dan itu menarik ya penelitiannya. Kalian juga kalau tertarik untuk melihat perbandingan akun Instagram, ini saya lihat mahasiswa yang dulu ya, akun Instagram Anies Baswedan dan
Ganjar Pranowo misalnya, itu bisa ya. Dilihatnya dari apa, personal branding boleh, dilihat dari sudut pandang yang lain juga boleh. Nah seperti itu. Juga vlogger, youtuber itu bisa ya. Banyak sekali untuk komunikasi itu enak. Fenomenanya banyak. Yang lain silakan. Rohman tadi udah ya. Rohman kira-kira mau project sama siapa, Rohman? Sendirian? Belum kepikiran sama siapanya sih, Bu. Cuman okay. Udah kepikiran kayak mau bikin apanya. Gitu. Oke, ya. Kamu sering posting-posting itu ya untuk foto, video gitu? Senang Baru, itu? Iya, senang bikin-bikin konten sih, Bu, biasanya. Oh ya, udah bisa saya itu. freelance fotografer, videografer juga, makanya saya mau bikin itu aja. Iya, bisa. Bisa, Rahman ya. Semoga lancar ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Saya urut ya. Sekarang saya mau tanya Anis, habis itu Kiki, habis itu Syafila yang kelihatan di layar saya. Silakan. Ya dari saya Bu ya, dari Anis Bu. Ya. Saya sih konsepnya kenapa antrian pesawat itu sangat macet di bandara Bu? Karena kan untuk runway-nya 1 Bu. Itu saya teliti tuh Bu, kenapa? Akibatnya karena runway-nya 1 dan harus diperbanyak Bu. Jadi kayak contoh Soekarno-Hatta makanya runway-nya 3. Nah makanya dari runway 3 kan ada penelitian itu Bu. Dan hubungan komunikasi antara pengelola bandara dan antar maskapai Bu. Oke, itu bisa. Jadi ya, kan pemerintah pasti punya data dong Bu. Kenapa harus dibangun pelebaran bandara? Pasti kan semua punya data Bu. Makanya saya pengen itu sih Bu. Dan kamu di bidang itu ya, penerbangan ya, kerjanya ya. Iya bagus. Pokoknya ada unsur komunikasinya ya. Iya Ibu. Tadi kamu bilang hubungan komunikasi gitu. Tadi awalnya saya pikir ini nggak ada hubungan komunikasi, ternyata ada. Oke, bagus. Kiki, terima kasih ya. Iya Ibu. Silakan. Iya Bu. Mungkin saya akan bikin video Bu ya. Oke, project ya. Iya. Ya, bisa tuh sama Rohman atau bikin sendiri. Boleh bikin sendiri. Untuk penulisannya nanti ya saya masih cari dulu pedomannya karena kebanyakan mahasiswa memang masih buat skripsi gitu. Jadi pedoman yang baku itu belum saya temukan sih, tapi nanti bisa ikutin aja deh yang untuk struktur yang untuk tugas gitu ya. Bisa untuk penulisannya. Terima kasih ya Kiki. Ya, terima kasih Bu. Syafila, silakan. Bu, sebenarnya saya ingin mengambil isu masyarakat sih. Kebetulan saya tertarik sama psikologi komunikasi dan circle-circle pertemanan saya itu udah pada menikah semua. Pengennya sih yang peran komunikasi interpersonal dalam menjaga hubungan harmonis antara mertua dan menantu perempuan. Karena kebanyakan isunya di situ. Iya. Ya, atau menantu perempuan rata-rata musuhan ya. Tanya Kiki deh. Atau self disclosure, keterbukaan diri menantu perempuan pada mertua guna mencapai relasi yang baik. Boleh. Oke, nanti ditulis ya. Nah, ini namanya yang dari komunikasi dasar ya. Kamu ngambilnya dari KAP, dari psikologi komunikasi, itu bagus banget. Silakan dilanjutin. Terima kasih Bu. Ya, saya terima kasih ya, semoga lancar. Yang lain silakan, mau ditunjuk lagi nih. Atau boleh kalian tulis di chat ya. Daripada nunggu saya nunjuk, boleh tulis di chat ya. Kalian terbuka sama saya, jangan takut untuk berpendapat, jangan malu untuk ngomong. Kalau nggak nyaman, bilang ya. Saya nggak akan marah, nggak akan berpengaruh ke nilai kalian. Asal juga ngomongnya sopan, dengan baik-baik gitu. Jadi kalau kalian ada yang mengganjal, ada yang rasa kurang nyaman, nggak apa-apa, ngomong aja. Ya. Ini gunanya kita kuliah
seminar proposal. Nah, daripada kalian nanti di skripsi bingung-bingung, mendingan bingung di sini sebenarnya. Di sini kalian buat salah banyak nggak apa-apa. Jadi salahnya awal-awal daripada salahnya udah akhir kayak gitu kan lebih sulit ya untuk diubah. Oke. Rifan kan fotografer ya? Videografer ya? Saya di iklan, Bu. Iklan. Kamu mau gimana? Mau buat project atau buat skripsi? Ya, masih bingung sih, Bu. Cuman kalau ke arah skripsi mungkin analisis notika iklan. Kemarin saya ngerjain gudang garam yang kemerdekaan itu. Oh, oke. Kamu lebih konsepnya beda dari tahun-tahun lalu yang cuma memperkenalkan Indonesia. Cuman kalau yang sekarang kan ada unsur CG-nya itu. Jadi apakah CG-nya diterima oleh masyarakat atau tidak? Oke, ya. Bisa, Rifan. Menarik sekali itu ya. Pastikan juga kalian sudah punya nih, misalnya kayak tadi kan udah nyebutin ya, idenya ini. Pastikan buku-bukunya ada ya. Teorinya kalian tahu. Lalu mudah untuk cari. Kalau bentuknya kualitatif, informannya kalian sudah terpikir siapa. Gitu. Kalau kuantitatif sudah terpikir respondennya siapa gitu ya. Populasinya siapa gitu. Sampelnya siapa. Berapa juga ya. Oke, terima kasih ya Rifan. Yang lain lagi yang belum pernah saya ketemu, kayak Gieta Wahyu Putri, ada? Hadir, Bu. Hai, panggilan kamu siapa? Panggilnya Kegi, Bu. Kegi, oke. Ya. Kegi kira-kira mau buat apa? Masih agak bingung sih, Bu, antara pengen analisis film atau kayak pengen bikin foto story gitu, bisa nggak sih, Bu? Kalau kamu bikin project foto story? Iya. Terus diunggah di Instagram gitu? Untuk medianya belum pikiran sih, Bu. Tapi kamu bikin foto story gitu ya? Iya, foto story ya. gitu. Bisa. Nah, nanti mantepin lagi yang mana ya? Iya, Bu. Ya, terima kasih Kegi. Yang lain, Muhammad Faisal Arbi. Arbi ya panggilannya ya? Faisal sih Bu panggilannya, Bu. Apa? Faisal panggilannya. Oh, Faisal. Oke, silakan. Kalau saya sih paling mau ngambil analisis iklan ini sih Bu, iklan Gojek yang GoPay-nya. Analisis iklan Gojek versi GoPay. Banyak ya iklannya yang GoPay itu ya? Iya, kenapa yang dia lagi acara yang kayak masak gitu sih, kenapa harus masak gitu konsepnya kayak gitu-gitu sih. Oh gitu. Iklan ini ada di TV atau di YouTube aja Di atau YouTube. keduanya ada? Di YouTube sih kalau sering saya lihat. Oh, oke. Berarti nanti diperjelas juga ya iklan di YouTube ya, bukan di TV ya? Oh, harus dirinciin gitu juga, Bu? Iya, nanti ketika kamu menjelaskan. Tapi untuk awalnya nggak apa-apa. Perlu sih. Karena iklan sekarang kan sudah banyak, nggak hanya di TV, nggak hanya di radio ya. Ada di media sosial. Ada juga mungkin di Instagram aja, nggak ada di YouTube gitu loh misalnya ya. Oke. Ya, terima kasih ya Faisal ya. Ya, terima kasih juga, Bu. Siapa lagi? Silakan. Oh, mau dipanggil terus nih ya. Belum ada yang nulis juga. Alia sudah ya tadi ya. Herna Sari. Ya Bu, selamat siang Bu. Yang panggilan kamu siapa? Ayu Bu. Oh, Ayu, ya. Ayu di kantor ya? Iya Bu, lagi di kantor. Oke. Saya sih kepikirannya dari kemarin itu mau menganalisis tentang YouTube Sekretariat Presiden, kan saya kerja di sini Bu, terus tiap hari juga ngupload konten di situ. Nah, saya pengen tahu aja apakah kaitannya sih sama wartawan ya Bu, karena kan pandemi ini wartawan ini terbatas gitu untuk meliput presiden. Nah, apa-apa kan semua dari Sekretariat Presiden, dari YouTube. Saya tuh pengen tahu apakah YouTube ini sudah
apa ya, memenuhi apa ya, kayak ekspektasi mereka, atau mereka tuh kurang apa gitu loh Bu. Jadi pengen ke situ sih sebenarnya Bu, bisa Iya, nggak sih? iya. Bisa. Tentu bisa ya. Kamu di Sekretaris Presiden berarti temennya Waluyo, temennya Izudin ya? Iya, ini ada Izudin nih Bu. Yaelah. Tanya sama dia selesaiin skripsi. Iya nih ditagih tuh. Iya Bu. Jadi kalian itu kerja, kuliah, bilang-bilang nih di ini ya, di Paramadina aja gitu ya? Iya, jadi ikutan juga Bu. Bagus lah. Iya. Oke, good luck ya nanti Herna ya. Saya baca Kenti, saya rencananya webtoon. Webtoon tuh web kartun ya. Budaya komunikasi. Oke, ya. Ya, Kenti, terima kasih. Dimantepin ya, dipikirin lagi. Waktunya masih panjang kok ya. Yang lain, silakan. Bu, Roza kali ya, Bu. Roza, silakan. Roza tuh pengennya komunikasi pemasaran, tapi kayak efektiveness komunikasi pemasaran di media sosial, Bu. Tapi belum tahu nih pastinya media sosialnya apa. Karena ada untuk pemasaran kan sekarang ada TikTok, Instagram, terus Twitter juga udah ada iklannya sekarang. Tapi brandnya juga sebenarnya udah ada, tapi nggak tahu mau jadi brand itu lagi apa enggak, Bu. Iya. Yang kemarin itu kayak brand makanan gitu, Bu, makanan siap saji. Tapi kayaknya mau ganti. Di advertising ya? Enggak, Bu. Roza kerjanya di corporate sih, Bu. Enggak ada hubungannya sama komunikasi. Oh, enggak ada hubungannya. Tapi kamu tertarik ke situ ya? Mungkin meneliti TikTok gitu ya? Atau Instagram atau... Mungkin di antara TikTok sama Instagram sih, Bu. Karena lagi rame kan. Iya. TikTok juga udah ada TikTok for business ya. Iya. Apa karakteristiknya berbeda ya keduanya itu, jadi perlu diperhatikan lagi. Bisa juga kamu membandingkan antara TikTok dan Instagram tuh bisa. Jadi ada dua objek yang diteliti gitu ya, Bu? Objeknya satu, tapi maksudnya misalnya satu iklan A di TikTok dibandingkan dengan iklan A di Instagram, atau mungkin yang lebih apa lagi kalau TikTok itu apa kompetitornya ya? Kompetitornya. YouTube itu ya, YouTube Short ya. Oh iya ada ya sekarang YouTube Short. Nah itu lebih apple to apple karena sama, ya kan? Kalau misalnya gini, kalau kamu mau Instagram Story berarti harus sama kompetitornya Instagram Story apa gitu? Sekarang sebenarnya kan udah ada Instagram Reels juga kan, Bu, kayak TikTok. Instagram Reels ya. TikTok bisa dengan Instagram Reels ya. Iya. Ya ini Abian ya. Oke, bisa kayak gitu. Oke, Bu. Snack video tuh apa, Abian? Sama kayak TikTok, Bu, buat berbagi short video juga. Oh gitu. Iya, itu justru lebih mirip lagi. Mirip lagi sama TikTok ya? Yes. Tapi udah banyak nggak yang ini? Konsumsi? Udah cukup banyak yang pakai karena dia mulai placement juga di berbagai acara dan produk-produk gitu. Oh ya? Oh, baru dengar nih saya. Ya kita banyak ya. Saya banyak belajar nih dari ngajar kalian. Lebih kekinian, kalian lebih tahu gitu apa. Saya pakai TikTok juga nggak bisa. Oke, boleh tuh TikTok sama Reels ya bisa dibandingkan kan di situ ya. Good luck. Yang lain, terima kasih ya tadi Roza, Hernita juga. Nadine, analisa KP fenomena ghosting. Ya. Ya. Dari komunikasi antar pribadi itu hubungan antara pribadinya ya yang mau diteliti mungkin nanti ya Nadine ya bisa. Betul, Bu. Ya, good luck ya Nadine. Meta
Bisa analisis isi webtoon atau KP dokter gigi dengan pasien. Ya, bisa. Good luck ya, Neta. Kalau misalnya komunikasi interpersonalnya itu masih lebih luas, jadi bisa dikerucutkan lagi ya, lebih spesifik lagi. Dari komunikasi interpersonal itu kan ada banyak ada banyak unsurnya ya, komunikasi interpersonal itu ya. Ada relasi, ada konsep diri, ada persepsi diri, ada budaya di situ. Perbedaan budaya itu juga bagus sih diteliti ya. Misalnya ada keluarga yang berbeda secara budayanya secara lebih internasional gitu, jadi suku bangsa. Ibu Indonesia, ayah Jerman, seperti itu mungkin bisa, atau dari suku bangsa juga boleh. Yang lain silakan. Ibu izin bertanya, kalau misalkan temanya itu bahas tentang pernikahan beda suku atau beda budaya, misalnya yang satu suaminya misalnya orang Belanda gitu misalnya Bu, itu kira-kira yang bisa ditarik untuk jadi penelitian tuh apanya ya Bu? Komunikasi dalam rumah tangganya yang apanya gitu Bu, yang sekiranya bisa Bu? Bisa relasi interpersonalnya, ya, bisa konflik di dalamnya. Oh, jadi masuknya lalu pengungkapan diri atau self disclosure bisa. Berarti masuknya komunikasi multikultural ya Bu? Komunikasi multikultural, komunikasi antar personal. Oh. Ya. Baik. Kamu baca buku KP-nya Devito. Kalau kamu nanti udah jelas itu, saya bisa kasih e-booknya. Ya. Iya baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama ya. Anissa, saya mau project tapi masih belum ada gambarnya. Kalaupun nggak jadi project, saya ambil penulis dan tentang perilaku komunikasi. Perilaku komunikasi pasangan menikah di usia dini. Iya, pernikahan usia dini itu menarik loh untuk diteliti ini. Konflik di pernikahan usia dini bisa ya, perceraian itu sebenarnya banyak di pernikahan usia dini, mungkin tidak terlihat saja, apalagi kalau yang menikah adalah ustadz, anaknya ustadz gitu ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya, Ameliza, silakan. Iya Bu, saya rencananya mau ambil itu. Kenapa akhir-akhir ini tuh sepertinya periklanan di Indonesia tuh brand ambassador-nya tuh kebanyakan dari orang Korea. Jadi mau rencananya mau ngambil. Tapi menurut Ibu itu lebih baik dilihat dari segi advertising atau psikologi komunikasinya ya Bu. Mungkin masyarakat Indonesia yang itu gemar ke Korea atau gimana gitu. Menarik dari sisi psikologi komunikasi ya. Dari sudut pandang Komsel itu sudah banyak banget penelitiannya. Jadi agak membosankan dan kurang perkembangan gitu. Kalau kamu lihat dari sisi, saya tidak bilang yang mana lebih baik, tapi saya melihat karena ini udah banyak yang tentang komunikasi pemasaran ya. Tentang brand ambassador Korea, BTS, Blackpink gitu, udah banyak. Jadi saya sih menyarankan untuk kamu ambil dari sudut pandang psikologi komunikasinya. Gitu. Tapi dari mananya kamu lihat? Artinya gini, apakah kamu melihat strategi si pembuat iklannya, ya kan? Berarti kamu nanti unit analisisnya adalah si pembuat iklan ya, atau pengambil keputusan di perusahaan kan, atau kamu mau meneliti si penontonnya gitu, si penggemarnya ini, penggemar K-pop atau anak-anak muda secara umum gitu. Ya kan, bisa. Terima kasih Bu. Ya, panggilan kamu siapa? Sekar atau Liza? Liza, ya. Oke, terima kasih Liza ya. Terima kasih Bu. Atau ada pertanyaan lagi?
sudah cukup. Mungkin iya, saya juga lebih tertarik ke psikologinya karena kan sekarang maksudnya masyarakat itu sangat tertarik gitu Bu. Jadi bukan boyband aja tapi kayaknya tuh bahasa juga. Sekarang tuh banyak banget ditemui kayak les-lesan bahasa Korea dan lain sebagainya, dan itu mudah diakses gitu. Jadi mungkin tuh ada pengaruh dari psikologinya juga. Karena Iya, dan itu sama iklan-iklan yang BA-nya orang Korea gitu. Memang budaya Korea itu cukup sukses sebenarnya untuk masuk ke budaya lain ya. Dengan akhirnya kita membeli produk-produknya, kan itu sebenarnya tujuan akhirnya ya, beli produk saya gitu. Pemerintahnya juga sangat agresif ya untuk promosi, baik itu promosi secara terbuka maupun yang public relations-nya itu kuat sekali gitu budaya Korea. Hallyu itu ya, sampai akhirnya sekarang fenomena orang suka belajar bahasa Korea gitu, banyak ada les bahasa Korea dan semacamnya, orang juga suka jalan-jalan ke sana gitu ya. Jadi cukup berhasil gitu. Dan jadi banyak juga anak muda terpengaruh ya. Iya Bu. Terima kasih Star ya. Iya, sama-sama. Yang lain silakan. Dia Retno. Pengaruh komunikasi organisasi, kamu lihat komunikasi organisasinya apa? Kalau bisa seperti itu, jadi lebih mengerucut ya. Misalnya budaya, misalnya lagi kepemimpinan, ada lagi pola komunikasi atau arus komunikasi, alur komunikasi, harus sama. Jadi komunikasi organisasinya kalau bisa lebih mengerucut lagi gitu. Ada kinerja pegawai boleh. Personal branding salah satu influencer ya boleh. Fotografi sebagai media komunikasi. Ini masih sangat luas, Diandra ya. Fotografi apa, Diandra? Apanya dari fotografi yang kamu mau ini, dan media komunikasi Instagramnya siapa gitu lah. Ini yang masih luas ya. Jadi bisa, tapi lebih harus mengerucut lagi. Tapi artinya kamu sudah dapat idenya gitu. Jadi lebih detail lagi ya, Bu? Iya, lebih detail lagi karena itu skripsi harus seperti itu, apa penelitian harus seperti itu ya. Kalau luas itu nanti juga kurang valid dan susah kamu untuk cari pembenarannya gitu, validasinya. Seperti itu ya. Apa mungkin kalau teknik fotografi, mungkin yang lain misalnya fotografi still fotografi gitu atau yang lain. Apanya dari fotografi bisa apa? Personal branding, ada juga food fotografi kan? Banyak ya jenis fotografi kan? Oke, Thalia. Gitu jelas ya, Diandre? Ada pertanyaan? Udah, Bu, itu aja. Ya. Thalia membuat analisis suatu kampanye virtual di media sosial. Analisis kampanye virtualnya apa? Gitu ya. Yang penting kamu udah tahu, tapi yang jelas apa kampanye virtualnya. Atau strategi komunikasi akun media sosial kerelawanan. Misalnya ini ya, kita bisa gitu ya. Boleh. Asal kamu kalau misalnya strategi berarti kamu punya akses enggak dengan orang kita bisa. Berarti kalau strategi berarti orang top manajer ke atas atau kamu di situ. Oh iya, kebetulan saya megang akun media sosialnya Kemenkeu Mengajar, Bu, kerelawanan di Kemenkeu. Kemenku ya. Iya. Berarti kamu cari manajer yang ke atas yang bikin strateginya soalnya ya. Iya, Bu. Ya, boleh. Ini menarik ini komunikasi antara teman tuli dan teman dengar. Bagus loh. Jarang sekali penelitian tentang kaum disabilitas ini ya. Perlu lah, kita mungkin bisa membantu mereka ya untuk lebih terbuka dan pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih
pro kepada teman tuli ya. Tapi kalau yang tentang teman tuli itu Bu, kira-kira tentang apanya ya Bu? Kalau masih nggak kepikiran gitu Bu. Bagaimana cara mereka mempersepsi, bisa persepsi ya, persepsi dari si teman dengar terhadap teman tuli itu, gitu. Kalau kamu punya akses ke komunitas teman tuli? Ada Bu. Oh ada, oke bagus. Mungkin juga ada kampanye kayak karena sekarang sudah banyak terdengar gitu ya, gema-gema tentang disabilitas kan, apalagi ada kemenangan tim Paralimpiade ya. Iya Bu. Jadi mungkin ada juga kampanye yang dilakukan oleh komunitas teman tuli gitu loh, untuk menggaungkan itu, ya nggak, menggaungkan. Ini ada teman tuli kayak kemarin di Kompas itu membahas tentang komunitas teman tuli di Jambi. Mereka buat ada satu kafe yang isinya bartender dan semacamnya itu orang tuli semua, gitu. Dan dibahas itu dalam beberapa artikel ya di Kompas. Jadi ada semacam ada public relations yang berjalan di situ. Bisa ya, Talia? Terima kasih Bu. Sama-sama. Eva Marini, semiotika iklan Bear Brand pada sosial media sosial yang mana? Gitu ya. Iklan Bear Brand yang mana? Iklan Bear Brand ada berapa? Ada 1, ada 2? Mungkin berbeda-beda ya. Boleh. Jadi yang jelas iklan Bear Brand yang mana? Kalau memang ada iklannya versi mana gitu ya. Terus media sosialnya juga media sosial yang mana? Ya Eva ya. Ada pertanyaan Eva? Udah jelas. Jelas Bu. Ya, terima kasih. Ada yang lain lagi? Siapa yang belum ngomong? Saya belum, Bu. Eka, gimana Eka? Gini, Bu, sebenarnya saya masih bingung. Saya tuh pengen menganalisis tentang gimana sih cara menarik perhatian customer gitu ya. Ini saya dalam marketing gitu loh, Bu. Nah, tapi saya bingung mau ke pemasaran atau komunikasi antar personal yang saya ambil. Bingungnya karena kamu nggak tahu bukunya atau nggak tahu pustakanya atau apa? Karena keduanya menurut saya oke. Jadi tergantung kamu ngambil dari sudut pandang mana gitu. Kalau misalnya dari KP, apanya yang kamu mau lihat? Mungkin lebih ke kayaknya sih lebih ke antar ya? personal sih Bu, menjalin gitu. hubungan baik gitu Bu. Apa tadi yang kamu mau teliti, Eka? Topiknya itu? Menjalin hubungan baik dengan customer atau pelanggan. Oh, iya. Hubungan baik dengan customer atau pelanggan, iya itu bisa KP dari sudut pandang work relations ya. Iya. Bisa. Karena di dalam bisnis juga ada unsur KP-nya kan. Kalau kamu mau lihat dari sana bisa. Oh gitu. Biasanya kan customer service itu nggak hanya sekedar menerima atau apa ya, menerima keluhan atau menawarkan sesuatu marketing gitu ya. Mereka juga berusaha untuk lebih dekat ke customer-nya gitu kan. Ya enggak? Iya. Nanyain, Ibu suka belanja di mana? Kayak gitu kan, yang nggak ada hubungannya gitu dengan produknya kan. Itu sebenarnya usaha mereka untuk mendekatkan diri. Jadinya orang lebih merasa dekat, lebih mau terbuka ya, ada pengungkapan diri di situ. Ya kan? Kamu ngelihat itunya deh. Bisa ya.
Oke, Bu. Ya, terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Akbar tadi sudah ya? Belum ya kayaknya. Silakan. Nggak dengar ya? Nggak ada suaranya. Suaranya ada nggak, Bu? Ada, udah. Paling yang lebih mudah di kantor saya aja kebetulan di layan parcel, jadi katanya juga Parcel? baru ya layan parcel, kemudian baru di tahun ini kan baru rekrut Joe Taslim kan baru jadi ambasadornya kami. Efektivitas dia kita merekrut si Joe Taslim ini untuk di mata masyarakat aja sih, Bu. Itu aja sih. Oh iya, itu bisa. Di media sosialnya seperti itu. Atau di Oke, boleh. Menarik ya. Paksel kayaknya sekarang ini ya, hit banget ya. Ada juga mahasiswa bimbingan saya dulu kerjanya di Paksel. Waktu itu Paksel belum sehit sekarang. Dia bilang, Ibu pakai bukan Paksel dong, Bu. Bu, layan parcel, layan Oh, parcel. Parcel. Layan parcel kan. Saya anak perusahaannya Lion Air, Bu. Lion Parcel. Oh, Lion Parcel. Iya. I see. Anak Sorry. perusahaannya Lion Group. Iya. Oh. Betul. Saya pernah nonton sih iklannya Joe Taslim di situ. Di TV ya. Itu ada di YouTube juga nggak iklannya? Di YouTube saya kurang tahu, tapi saya mungkin lebih banyak ininya di media sosial sih, Bu. Nah, kalau di YouTube saya kurang tahu, saya belum pernah. Oke. Bisa jadi juga dengan memakai ambassador si Joe Taslim, Lion Parcel jadi lebih dikenal gitu ya. Bisa jadi enggak juga ya, itu kan hipotesanya ya. Iya. Boleh banget, silakan. Terima kasih ya, Akbar. Ya, Umil. NPS score-nya apa ya, Umil? Iya, Bu. Jadi NPS score itu semacam kayak survei untuk meningkatkan suatu perusahaan jadi lebih baik lagi. Jadi itu kayak misalnya dari call center itu setiap habis nelpon customer atau menerima telepon customer itu biasanya kita akan memberikan survei kepuasan dari layanannya aja sih gitu, Bu. Oh, kalau seperti ini jadi terlihat penelitian manajemen atau pemasaran yang murni pemasaran ya, bukan yang komunikasi pemasaran. Saya belum melihat unsur komunikasinya di sini. Oke. Gitu. Nanti ya Umil pikirin lagi deh. Ya. Oke, Bu. Baik. Ya. Terima kasih. Siapa yang belum ya? Kalau sudah semua, bisa kita akhiri atau ada lagi yang mau bertanya? Oh, Belinda belum, Belinda. Belinda diem aja, ditunjuk baru ngomong. Maaf, Bu, sambil kerja. Oke. Selamat siang, Ibu. Salam Selamat kenal. siang. Iya, salam kenal. Panggilan kamu siapa? Belinda aja nggak apa-apa, Bu. Gimana? Kalau masalah isunya sedetail itu saya belum ada. Mungkin kepikiran karena saya bekerja di bidang digital marketing, lebih ke media sosial sih, Bu, khususnya Instagram, isu-isu yang ada di Instagram. Namun belum tahu mau kuantitatif atau kualitatif karena baru semester ini juga ada mata kuliah kualitatif, jadi masih mau mikir-mikir dulu nih, Bu, mengambil yang mana gitu. Iya. Oke, terima kasih ya Belinda ya. Terima kasih, Bu. Kalian ada mata kuliah riset kualitatif, itu bisa dilakukan berbarengan ya dengan seminar proposal ini. Kalau memang kalian, jadi nggak 2 kali kerja kan? Bisa ngumpulin satu tugas di 2 mata kuliah, ya nggak? Bisa dipakai itu kalau memang udah mantep loh. Sayang kan kalau nggak dimantepin ya. Kalau dulu mungkin ada riset kuantitatif, boleh juga dipakai. Asal ngikutin aja polanya ya yang dari saya ya. Ini nggak bisa langsung ngumpulin sampai di bab 3. Oke. Kayaknya udah semua ya. Udah semua nih.
Ada lagi saya yang belum belum, Bu. bertanya? Oh, Saya mau siapa nih? Hayatunisa ya? nama saya, iya Ibu. Nama saya Tunisa. Biasanya dipanggil Ica sama teman-teman yang lain. Oke, kenapa kamu nggak buka kamera? Iya. Saya on cam, Bu. Enggak. Kayaknya jaringan saya deh. Iya, udah nggak apa-apa. Asal Iya, ini Bu. ya, Ini, valid. iya. Ini Bu, saya sebenarnya masih belum ada gambaran jelas sih mau kayak gimana, mesti harus baca-baca lagi. Tapi saya agak tertarik sama kemarin kan ada brand lokal Indonesia namanya itu Erigo. Dia ikut New York Fashion Week kalau nggak salah, terus dia juga gandeng banyak influencer. Tapi saya masih belum tahu apa yang mau saya ambil gitu Ibu. Oke. Bisa jadi influencernya gitu ya. Oh, sekarang kelihatan kamu. Ya. Bisa jadi influencernya, bagaimana hubungannya, bagaimana pengaruhnya, dan lain-lain ya. Boleh. Silakan ya, Nisa. Oke, ya itu. Ada lagi? Udah, itu aja cukup. Ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kalian pakai nama lengkap ya. Saya nanti ngambil absensinya kan di YouTube juga. Ini ada yang belum, Anissa ya? Anissa siapakah ini? Halo, Anissa? Anissa Ayu. Anissa Ayu tadi udah Bu, yang Anissa Ayu udah ya? itu. Oke. Ya udah, kalau semua sudah, saya sekalian Bu, saya ini udah ya. Bu. Siapa yang sudah? Iya ya, Anissa sudah. Anissa tadi. Saya nggak tahu Anissa wajahnya yang mana. Saya ambil presensi ya, karena cuma 32 orang. Sekalian kenalan wajah. Alia Dwiyanti. Banget sinyal saya. Iya, nggak apa-apa Anissa. Anis Zulfikar tadi ada. Hadir Bu. Anissa Ayu ada ya, Armaliza Belinda. Nah, Sheryl Syadera. Sepertinya tidak ada. Lagi kontrol Bu, dia katanya. Ibu lagi kontrol ke dokter Bu, Sheryl. Sheryl. Nah, masuk ya. Diendra ada tadi ya? Dinda Anissa Alkautsari siapa nih? Nggak ada ya? Eka Ririn ada, Eva, Hayatunisa ada, Hernasari, Jepian, Keanu, Keji, Kenti ada, Elsa Dinata ada. Meta Karina ada, Monica. Monica nggak ada, Muhammad Abian ada, Muhammad Akbar, Muhammad Faisal ada juga, Muhammad Hanafiah. Muhammad Hanafiah? Oh ada. Kamu udah ngomong ya tadi? Ya Bu. Udah? Oke, Nadine, Rifan, Rohman, Roza, Syafila, Talia, Yaumil. Itu yang ada di sini. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi, saya akhiri. Ya. Baiklah, terima kasih ya diskusi kita. Untuk selanjutnya. Bu, saya mau tanya dong sebelum diakhiri. Oh iya, Japrian gimana? Ya, misalnya Bu, nanti kan kita semester 8 harus ngajuin minimal 3 judul ya Bu ya? Enggak, 1 lah. Ngapain 3? 1 aja? Iya. Oh ya udah. Enggak, maksud saya kalau misalnya emang harus 3 judul, kalau emang misalnya dari semester 7 nih saya udah yakin sama yang mau saya teliti tadi, itu nggak perlu harus ngajuin 3 judul lagi kan ya Bu ya? Memang enggak ya ngajuin 3 judul, enggak. Iya. Kamu konsisten pakai hasil seminar proposal aja itu justru lebih bagus. Iya. Membantu juga nanti dosen pembimbing dan juga membantu kamu untuk cepat selesai. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama ya Japrian. Semoga lancar ya. Ada lagi kah? Udah jelas ya.
Terima kasih ya, semoga bermanfaat diskusi kita hari ini, dan untuk selanjutnya kalian bisa lebih aktif lagi ya. Saya sangat apresiasi keaktifan kalian hari ini. Mesti ini dulu ya, mesti dipanasin dulu. Ya, terima kasih semuanya, semoga sehat. Jangan lupa minggu depan ya untuk tugasnya. Untuk materi akan saya taruh juga di e-learning. Kenapa, Keanu? Ya, makasih Bu. Sama-sama ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good weekend. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Happy weekend. You too.